Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang docking molekul, tetapi dengan ligannya berupa logam. Kajian docking logam ini menjadi sangat penting ya, untuk memberikan satu jawaban dalam banyak masalah ketika kita melakukan kajian-kajian interaksi antara enzim atau protein dengan logam tertentu ya. Dalam kajian-kajian toksikologi misalnya, kita sering mengetahui bahwa logam itu bersifat toksik, dan yang diserang oleh logam itu ketika masuk dalam tubuh organisme adalah enzim atau protein tertentu. Tetapi kita kadang tidak mengetahui bagian dari enzim atau protein mana yang bisa berikatan dengan logam. Nah, oleh karena itu kita hari ini belajar tentang bagaimana interaksi antara logam dengan enzim atau protein. Saya ingin menggunakan program yang ada disediakan secara online, yaitu Metal Interaction Binding ya, MIB. Saya ketik MIB, ini alamatnya. Jadi ini adalah program yang ada di website ini, bioinfo.cmu.edu.tw ya, _MIB ya. Ini dibuat oleh LU Lab ya, Structural Bioinformatics, China Medical University ya. Jadi di dalam website ini kita akan belajar tentang interaksi antara enzim atau protein, di mana di sini disediakan PDB ID. Jadi ada hubungannya nanti dengan kode yang ada di protein data bank ya. Nah, kemudian kita memilih chain-nya ya, A atau B atau C dan seterusnya. Biasanya yang paling umum kita gunakan A. Kemudian kita masukkan email kita, dan kita masukkan nama ya, atau judul dari proyek kita itu, sehingga nanti kita bisa identifikasi kalau masuk ke email kita. Kemudian untuk ion yang kita pelajari untuk berinteraksi, ini ada 12 logam ya, ion logam. Ada Ca12, ada Cu12, ada Fe13, ada Mg12, ada Mn12, ada Zn12, ada Cd12, ada Fe12, ada Ni12, ada Hg12, ada Cu12, dan ada Cu plus ya. Nah, prinsipnya bagaimana? Coba kita lihat di introduction ya. Jadi MIB ini ya, program MIB ini kita memprediksi ikatan antara logam-logam yang 12 tadi ya dengan asam amino pada protein atau pada enzim yang datanya disediakan oleh protein data bank ya. Jadi proses docking yang dilakukan ini adalah prediksi ya, dengan menggunakan template ya, data-data yang ada pada PDB ya. Nah, saudara sekalian, kajian tentang metal ion binding ya, metal interaction binding ini sangat penting ya, karena protein yang ada pada PDB itu ya, itu sebagian ya, cukup besar jumlahnya itu yang berikatan dengan logam-logam tertentu ya, di mana kita mengetahui bahwa logam-logam itu ada yang sangat penting bagi tubuh ya, karena dia berfungsi sebagai kofaktor ya bagi satu proses enzimatis tertentu. Tetapi ada juga yang bersifat toksik ya, misalnya pada logam-logam berat seperti merkuri, ya, timbal dan sebagainya. Kadmium ya juga begitu, dia berupa toksik bagi tubuh ya.
Nah, ini sangat menarik kalau kita kaji ya, dengan interaksi protein atau enzim yang ada pada protein data bank. Ya. Dari 12 logam ini kalau kita interaksikan dengan hampir lebih dari 100.000 protein yang ada pada data bank, ini menghasilkan data yang sangat luar biasa, dan kita bisa melakukan kajian in silico ya, interaksi metal ion binding ini ya, dengan sangat banyak data yang kita bisa dapatkan. Nah, ini prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi kita memasukkan protein yang ada pada PDB, kemudian kita memilih ion logam yang nanti kita klik saja ya. Di sini ada banyak data, kemudian program ini akan memilihkan mana yang sesuai ya. Nah, ini kemudian ditampilkan di hasilnya ya. Kemudian kita bisa melakukan proses visualisasi dari hasil yang ditampilkan oleh program ini ya. Sekarang kita coba ke home ya, kita masukkan PDB ID. Kalau tidak tahu, kita masuk saja ke PDB ya. Apa yang ingin kita lakukan docking ya. Kita masuk saja di sini, kita cari misalnya hari ini kita ingin belajar tentang interaksi antara enzim-enzim yang ada pada Aspergillus. Aspergillus. Nah, ini muncul ada enzim-enzim yang ada pada Aspergillus. Saya coba pilih salah satu ini ya, misalnya sugar binding protein ya. Nah, ini kebetulan ada satu ya, sugar binding protein dengan kode 4U-OU ya. Ini adalah struktur kristal dari fucosa ya, binding lektin yang berikatan dengan lektin dari Aspergillus fumigatus ya. Dia dalam bentuk apoform ya. Baik, kita pilih saja ini, kita masukkan data ini. Kebetulan ini protein ini ya, ini namanya ini fucosa specific lectin ya, FLEA proteinnya ini. Kemudian ada ligan, satu ligannya kita masukkan saja di sini ya, 4UOU ya, 4U ya. Kemudian kita pilih saja chainnya adalah chain A. Kemudian ini saya pilih email saya, kemudian saya pilih misalnya ini tadi adalah Aspergillus misalnya. Saya tadi ketik Aspergillus dengan apa yang kita ingin pilih dari logamnya. Misalnya saya ingin belajar tentang merkuri ya, bagaimana nanti interaksi antara merkuri ya, atau hydrogerum ini ya, dengan protein yang ada pada Aspergillus. Jadi saya interaksikan di sini dengan Hg, di sini saya klik Hg, dan kemudian saya submit. Nah, saudara sekalian, ini sudah diterima dan proses sedang berlangsung. Ya, kita tunggu saja, bisa jadi ini membutuhkan waktu yang agak lama ya, sehingga nanti hasilnya kita bisa lihat di email kita ya. Kita bisa cek di email, misalnya ini saya coba buka email saya. Nah, ini coba saya lihat ya, ini hasilnya sudah ada di sini ya. Ini saya buka hasilnya. Nah, saudara sekalian, ini adalah Aspergillus tadi ya, yang kodenya itu 4UOU ya, yang berikatan dengan merkuri ya. Ini hasilnya ya. Kalau misalnya saya tunggu yang di sini, ini ternyata belum ini ya, belum berjalan. Saya coba masukkan ini kodenya. Jadi hasilnya dipilih di
email kita ya. Nah, ini saya ingin tampilkan di sini ya hasil antara aspergillus dengan HG. Nah, sekarang ini adalah tampilannya ya. Jadi ini ada residu mulai dari nomor 2 ya dan seterusnya sampai sekian banyak residu dari protein, sekuen protein tadi ya. Nah, perhatikan di sini ada prediksi ya. Prediksi ini adalah nilai-nilai dari masing-masing asam amino ini ya yang berikatan dengan Hg. Ya, jadi kalau saya menampilkan ini ya, ini berarti ikatannya ini. Nah, negatif berarti nilainya cukup kecil dan peluangnya untuk berikatan itu sangat kecil. Tetapi kalau nilainya memberikan positif, coba kita lihat. Nah, perhatikan di sini misalnya ada glisin dan ini apa asparagin ya. Ini nilainya cukup besar. Nah, ini berarti peluangnya untuk berikatan dengan Hg sangat besar. Ini di posisi 54 dan 55 ya. Ini bisa ditampilkan lagi di bawah kalau kita scroll. Nah, ini adalah peluang dari asam amino yang mempunyai potensi berikatan dengan merkuri ya. Ini berarti ada Gli 54 dan ASN 55, kemudian di sini ada lagi Gli 97 dan Gli 98 ya, ini juga. Jadi nah, ini yang cukup tinggi juga ya, ada serin 305 ya, dan ada sebelahnya ini apa nih? Sebelahnya itu glisin ya 304. Nah, dari inilah kemudian kita melihat bahwa merkuri ya itu peluangnya berikatan yang cukup besar itu dengan asam amino ini. Ya, ada glisin, ada asparagin ini kalau tidak salah ya. Nah, lihat terus. Nah, di sini ada lagi ini dengan glisin. Ini adalah peluang dari merkuri ya dengan residu asam amino pada aspergillus tadi begitu. Nah, kemudian ini tadi nilai prediksi ya. Sekarang bagaimana dengan hasil dockingnya? Nah, docking ini adalah berupa jadi ketika kita mengikatkan Hg dengan protein tadi yang kita pilih ya dengan kode misalnya tadi 4UOU ya, maka data ini akan diolah ya, dimasukkan ke data PDB ya keseluruhan, kemudian dipilih template yang paling sesuai. Nah, disinilah kemudian ini muncul ini beberapa template ya, perhatikan ini ada templatenya ya. Ini ada template dengan kode 2J4FA2 ya. Ini berarti kode PDB-nya 2J4A, kemudian pada rantai A pada posisi 2 ya. Ini 2 ini jadi begini. Merkuri terikat pada satu protein atau enzim itu tidak hanya satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3 dan seterusnya. Nah, ini kebetulan pada Hg yang kedua. Nanti kita lihat bagaimana sesungguhnya ikatan ini terjadi. Ya, kita bisa melihat ini misalnya ada SO. Nah, ini sekilas ya. Ini yang data yang disajikan oleh MIP ya. Di sini ada cystein, ada serin dan ada glisin. Ya, tetapi mana di antara ketiga ini yang berikatan? Tetapi di data ini ya, di data MIP itu yang disediakan adalah ini ada glisin dan ada serin ya, ada 2 ya, ada glisin dan ada serin. Nah, saudara sekalian ini kita bisa download ya, ini kalau tadi ini ISO ini download ya. Nah, template yang pertama ini itu skornya paling tinggi ya, skornya paling tinggi ya, ini 1,306. Ini artinya bahwa ini adalah template yang paling bagus yang dipilihkan oleh website MIP ini begitu. Ya, yang kedua ini ini posisinya berbeda ya. Beda. Ini posisinya juga berbeda. Kita posisinya di sini ya. Ini tampilannya berbeda. Kemudian kini kita bisa download ya. Ini coba yang ketiga juga
sama ya, kebetulan ini anunya sama, templatenya sama. Coba kita cari templatenya yang agak beda ini ya, misalnya. Nah, kita cari. Nah, ini berarti berbeda. Ya, di sini kebetulan ada 3 juga, ada histidin, cysteine, dan cysteine. Ya, ini C, ini cysteine, ini histidin. Karena templatenya berbeda. Ya, kebetulan yang 1, 2, 3 ini templatenya sama, berarti peluangnya sama, hanya di sini diberikan kode yang berbeda ya, karena dalam satu template itu binding site-nya ya, binding site yang mengikat Hg itu bisa jadi terdiri dari beberapa residu asam amino ya, begitu. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Ini kita yang pertama ini ya. Nah, ini kita download. Oke, kita download, kita lihat hasilnya. Ya, saya kebetulan memvisualisasinya untuk melihat hasilnya ini dengan program Chimera. Ya. Dalam beberapa video saya sudah pernah menampilkan bagaimana kita belajar mudah dengan Chimera. Nah, ini perhatikan, ini ada Hg ya. Coba saya klik, select, saya pilih residu, saya pilih Hg ya. Ini adalah Hg berarti ya. Coba kita beri nama. Ya, ini Hg muncul ya, Hg. Kemudian saya ingin tahu daerah-daerah di sekitar Hg ini yang berikatan dengan Hg. Ya. Kita pilih, saya pilih zona ya. Kemudian ini saya gunakan 5 angstrom. Oke. Nah, ini muncul beberapa residu asam amino yang berikatan dengan Hg. Coba saya tampilkan. Ya, apa saja? Oke. Saya tampilkan residunya supaya muncul. Oke, ini aja ya. Oke, ini berarti ada, coba kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 residu asam amino, ada serin, ada glisin, ada glutamin, ya, ada histidin. Ya. Jadi ada 4 yang di daerah dekat dengan merkuri itu atau Hg ini. Ya, coba kita munculkan atomnya. Oke, ini coba kita sudah muncul atomnya ya. Kita ingin lihat. Nah, ternyata ada 4. Ada 4. Ini agak bagus ya. Nah, ada 4 asam amino yang berada di sekitar merkuri ini. Ya. Nah, ini adalah hasil docking dari enzim tadi yang kita pilih dari Aspergillus niger dengan logam merkuri ya. Saya hilangkan clearnya. Nah ini kita kalau sudah dapatkan data kayak begini, kita tinggal bagaimana memvisualisasikan dengan baik ya. Ini kita bisa lihat jaraknya dan lain sebagainya ya. Nah ini jadi docking metal ion binding ini sangat mudah sekali kita pelajari, dan kita bisa mendapatkan banyak data ya untuk menganalisis kajian-kajian yang terkait dengan hubungan interaksi antara logam dengan enzim atau protein. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.